Baik, Ibu awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah. Oke, Ibu absen terlebih dahulu ya. Ega Novita, Alfian Maskur, Ahmad Sofyan, Fani Sugiati, Ulil Ma'rifah, Pandu Bimaseno. Oke. Baik, minggu lalu kita sudah belajar materi tentang strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah dan Madinah. Untuk hari ini, Ibu akan mengajarkan materi tentang pola dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah dan Madinah. Baik, untuk mengingat materi minggu lalu, Ibu akan mereview sedikit ya. Coba untuk Ega, apa saja strategi dakwah Nabi Muhammad yang dilakukan di Mekah? Dakwah secara sembunyi-sembunyi dan dakwah secara terang-terangan. Baik, bagus, 100. Selanjutnya, Pandu, apa saja strategi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW saat dakwah di Madinah? 1. Membangun masjid. 2. Mempersaudarakan kaum Ansor dan kaum Muhajirin. 3. Menyusun dustur atau undang-undang. 100. Nah, itu tadi adalah sedikit materi minggu lalu, yaitu tentang strategi dakwah Nabi Muhammad SAW, yaitu di Mekah dan Madinah. Baik, langsung saja. Ibu akan menyambung materi hari ini ya, yaitu pola dakwah Nabi Muhammad di Mekah dan Madinah. Untuk yang poin pertama, itu ya adalah pola dakwah Nabi Muhammad di Mekah. Nah, dalam pola dakwah di Mekah ini ada 5 dakwah. Yang pertama itu ada dakwah Syria. Apa sih dakwah Syria itu? Dakwah Syria adalah dakwah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Pada awal dakwahnya, Nabi Muhammad SAW menggunakan dakwah ini. Nabi menggunakan dakwah Syria ini itu bukan karena takut oleh ancaman dan siksaan kaum Quraisy, melainkan itu adalah strategi dakwah beliau. Nabi Muhammad SAW menggunakan dakwah Syria ini yaitu dengan pendekatan personal. Karena apa? Karena hal ini disebabkan pendekatan personal memiliki keterkaitan antara hubungan ikatan batin dengan emosional antara pengajak dan yang diajak. Pendekatan personal ini juga telah menggabungkan antara ikhtiar dan usaha ataupun tawakal. Artinya, dalam dakwah ini beliau itu dalam berdakwah dia memperhatikan situasi dan kondisi yang ada dalam masyarakat tersebut. Nah, sekarang yang kedua yaitu tentang dakwah jariyah. Apa sih dakwah jariyah itu? Dakwah jariyah adalah dakwah yang dilakukan secara terang-terangan. Ketika dakwah secara terang-terangan itu turun, Nabi Muhammad mengundang Bani Hashim dan Bani Muthalib serta para pengikutnya. Nabi tersebut menyeru kepada para pengikutnya untuk berserah diri dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun, semua kerabatnya itu menentang. Dan yang tidak menentang adalah Abu Thalib. Padahal Abu Thalib tidak masuk Islam. Akan tetapi, dia mau membantu Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah dan membujuk para pengikutnya untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad ketika berdakwah.
yaitu orang yang sangat adil, dan dalam negeri itu beliau dikenal dengan raja yang adil. Selain itu, hijrah ke Habasyah yaitu adalah cara untuk melindungi diri dari gangguan para kaum kafir Quraisy, karena untuk melindungi agama yang mereka anut. Selanjutnya yang keempat yaitu misi ke Thaif. Apa sih maksud dari misi ke Thaif? Misi ke Thaif yaitu cara untuk mencari tempat ideal untuk menyebarkan ajaran Islam. Maksud dari tempat ideal yaitu yang pertama, karena Thaif letaknya tidak jauh dari Mekah. Dan yang kedua, jaraknya itu pun kota kedua setelah Mekah. Selanjutnya yang kelima yaitu perjanjian Aqabah. Dalam perjanjian ini ada dua perjanjian. Perjanjian yang pertama dinamakan Baiat 1 dan perjanjian yang kedua itu dinamakan Baiat 2. Baiat 1 terdiri dari yang pertama, mereka menyatakan setia kepada Nabi Muhammad SAW. Dan yang kedua, mereka menyatakan rela berkorban harta dan jiwa. Yang ketiga, mereka bersedia ikut serta dalam menyerukan ajaran agama Islam. Yang keempat, mereka menyatakan tidak akan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dalam perjanjian Baiat 1 ini itu dinamakan dengan Baiat wanita. Karena apa? Karena dalam perjanjian ini itu tidak ada proses peperangan ataupun dan lain sebagainya. Maka dari itu dalam perjanjian ini dikatakan dengan Baiat wanita. Sedangkan yang Baiat kedua itu berisi tentang penduduk Yastrib siap dan berusaha melindungi Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, penduduk Yastrib ikut berjuang dalam membela agama Islam. Dan yang ketiga, penduduk Yastrib berusaha memajukan agama Islam dan menyerukannya kepada sanak saudara mereka. Dan yang terakhir, penduduk Yastrib siap menerima segala resiko yang ada. Baik, untuk yang kedua yaitu poin B, materi tentang tantangan dan rintangan yang dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya ketika berdakwah di Mekah dan Madinah. Apa saja sih tantangan dan rintangannya? Baik, di sini yang pertama yaitu tentang penghinaan, ancaman dan siksaan terhadap Nabi Muhammad SAW. Maksudnya apa ya di sini? Misalnya di sini pada dahulu Rasulullah dilempari oleh kotoran domba, dan Rasulullah juga pernah dikatakan sebagai orang gila, tukang sihir dan anak celaka. Tetapi beliau tidak pernah mendengarkan apa yang dikatakan oleh kaum kafir Quraisy. Beliau tetap bersemangat untuk berdakwah agar bisa menyerukan ajaran agama Islam dan bisa menyuruh para penganutnya untuk bisa menganut ajaran agama Islam. Untuk yang kedua yaitu tentang penghinaan, ancaman dan siksaan terhadap para pengikut Nabi. Di sini Ibu contohkan misalnya penghinaan dan penyiksaan yang ditimbangkan oleh Bilal kepada majikannya, yaitu Bilal dijemur di tengah terik matahari dan dilempari oleh batu. Selanjutnya yang ketiga yaitu membujuk dan memprovokasi Abu Thalib. Nah, yang bagian ketiga ini yang tadi udah Ibu jelaskan ya. Dalam hal ini paman Abu Thalib, paman Nabi atau Abu Thalib itu dibujuk oleh kaum kafir Quraisy untuk tidak
mengikuti jejak Nabi Muhammad. Namun Abu Thalib ini dia menentang. Dia tidak mau ikut ke para kaum kafir Quraisy tadi. Mereka memprovokasi dengan memberikan ganti Rasulullah dengan pemuda yang gagah dan ganteng, dengan syarat Abu Thalib tidak menghalangi mereka untuk membunuh Nabi. Namun usaha mereka atau usaha kaum kafir Quraisy tadi itu tidak bisa diterima oleh Abu Thalib dan ditolak mentah-mentah oleh beliau. Selanjutnya yaitu menghasut masyarakat Mekah. Nah, upaya lain yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy dalam mengancam Nabi Muhammad ketika berdakwah yaitu menghasut masyarakat Mekah. Yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy untuk merintangi dakwah Nabi Muhammad SAW dengan mempengaruhi masyarakat Quraisy untuk tidak mendengarkan dakwah yang disampaikan oleh Nabi. Baik, selanjutnya yang poin ketiga atau yang C itu dakwah Nabi Muhammad di Madinah. Nah, dalam poin ini itu terdapat 3 poin, yaitu yang pertama dalam dakwah di Madinah itu Nabi Muhammad menyiapkan langkah-langkah ketika dakwah di Madinah. Yang kedua yaitu metode dakwah Nabi Muhammad SAW dalam membangun perekonomian di Madinah. Dan yang ketiga yaitu faktor pendukung kesuksesan dakwah Nabi Muhammad di Madinah. Oke, mungkin itu saja materi yang dapat Ibu sampaikan. Setelah ini Ibu akan membentuk dua kelompok maaf ya. Nah, untuk yang laki-laki itu sendiri dan yang perempuan sendiri. Yang perempuan itu kan ada 3 anak, itu kelompok 1. Dan yang kelompok 2 itu untuk anak laki-laki. Tugasnya kalian meresum apa yang sudah Ibu jelaskan di depan tadi. Setelah itu kalau udah selesai, nanti Ibu minta setiap kelompok maju ke depan untuk membacakan hasil rangkuman yang sudah didiskusikan sama kelompoknya. Mengerti? Oke, silakan bentuk kelompoknya masing-masing lalu diskusi. Sudah selesai anak-anak? Oke, sekarang Ibu minta untuk kelompok 1 perwakilan maju ke depan. Tolong dibacakan hasil rangkuman dari apa yang telah kalian diskusikan. Maju nak. Perwakilan saja, 1 anak saja. Cuma suruh baca kok. Kelompok 1 belum ada yang berani. Yaudah, kelompok 2 maju nak. Selama di Mekah, Nabi Muhammad SAW menerapkan beberapa pola dakwah antara lain dakwah syariah sebagai cara dakwah yang digunakan ketika kondisi dan situasi tidak mendukung, dakwah jariyah sebagai cara menyebarkan dakwah lebih luas dan pengikutnya sudah siap dengan segala resiko, hijrah ke Habasyah sebagai cara melindungi dan memelihara nyawa dan agama pengikut Nabi, dan ada hijrah ke Taif dan Bayat 1 dan Bayat 2. Perjanjian Bayat 1 berisi tentang A. Mereka menyatakan setia kepada Nabi Muhammad SAW. B. Mereka menyatakan rela berkorban harta
dan jiwa. C. Mereka bersedia ikut menyebarkan ajaran Islam yang dianutnya. D. Mereka menyatakan tidak akan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. E. Mereka menyatakan tidak akan membunuh. F. Mereka menyatakan tidak akan melakukan kecurangan dan kedustaan. Perjanjian Bai'ah 2 berisi tentang A. Penduduk Yatsrib siap dan bersedia melindungi Nabi Muhammad SAW. B. Penduduk Yatsrib ikut berjuang dalam membela Islam dengan harta dan jiwa. C. Penduduk Yatsrib ikut berusaha memajukan agama Islam dan menyiarkan kepada sanak saudara mereka. D. Penduduk Yatsrib siap menerima segala resiko dan tantangan. Keberhasilan dakwah Islam dikarenakan Nabi Muhammad memiliki karakter pendukung, yaitu kesabaran menghadapi ancaman, kegigihan, dan keuletan dalam menyebarkan ajaran Islam. Dan untuk nomor 1 perwakilan. Maksudnya dikunci. Selamat dakwah di Mekah. Yang keras nih. Selamat dakwah di berdakwah di Mekah. Nabi Muhammad SAW mengarahkan beberapa pola dakwah, antara lain dakwah Syria, dakwah Iran, dakwah hijrah ke Habsyah, hijrah ke Taif, dan kemudian kesimpulan masyarakat di dakwah yang ditujukan penolakan ini sebagai kecil dan menyediakan dakwah Nabi. Para pembesar Mekah menolak ajaran Nabi dan berusaha untuk mencegah dakwah Nabi dengan berbagai cara seperti meminta bantuan Abu Talib untuk melawan Nabi. Walaupun mendapat respon mengakui Nabi Muhammad SAW tidak terbukti belum mendapatkan Islam. Sudah. Baik, itu tadi hasil dari rangkuman yang sudah dibacakan oleh dua kelompok. Di sini Ibu akan memperjelas sedikit ya yang sudah Ibu sampaikan tadi. Jadi dalam berdakwah itu Nabi Muhammad mempunyai 5 pola ketika berdakwah di Mekah. Nah, dalam 5 pola itu terdapat yang pertama dakwah Syria atau dakwah secara sembunyi-sembunyi. Yang kedua yaitu dakwah Jariyah atau dakwah yang dilakukan secara terang-terangan. Yang ketiga itu adalah hijrah ke Habasyah. Dan yang keempat itu adalah misi ke Taif. Yang kelima itu ada perjanjian Aqabah. Nah, dalam perjanjian ini terdapat 2 perjanjian. Perjanjian yang pertama itu dinamakan oleh Bai'at 1 dan perjanjian yang kedua itu dinamakan perjanjian Bai'at 2. Yang selanjutnya yaitu bentuk dan ancaman yang dihadapi oleh Nabi Muhammad ketika dakwah di Mekah dan Madinah. Yang pertama itu ancaman terhadap Rasulullah. Yang kedua yaitu ancaman terhadap para pengikutnya. Dan yang ketiga itu adalah membujuk dan memprovokasi Abu Talib. Yang keempat itu menghasut masyarakat Mekah. Dan yang kelima itu pengasingan dan pemboikotan Bani Hashim dan Bani Thalib.
diskusi kalian tadi itu sangat bagus. Akan tetapi untuk kelompok 1 lebih ditingkatkan lagi ya nak ya. Ya. Sebelum Ibu tutup, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian, yaitu maaf ya ada kekeliruan. Baik, untuk tugas minggu depan, silakan kalian siapkan buku dan pena. Akan Ibu diktekan soalnya. Soal pertama, sebutkan cara dakwah Nabi Muhammad SAW periode Mekah. Sudah? Yang kedua, sebutkan langkah dakwah Nabi Muhammad SAW periode Madinah. Sudah? Soal yang ketiga, apa perbedaan dakwah Nabi Muhammad ketika di Madinah dan di Mekah? Sudah? Soal yang terakhir, sebutkan bentuk ancaman dan rintangan yang dihadapi oleh Nabi Muhammad ketika berdakwah. Baik. Tugas itu dikerjakan di rumah. Minggu depan silahkan dikumpul ketika ada pelajaran Ibu. Mengerti? Baik. Sebelum Ibu tutup, Ibu akan sedikit memberikan motivasi kepada kalian agar kalian tambah semangat untuk belajar, tidak malas untuk belajar. Baik. Untuk kalian jangan malas-malas untuk membaca buku, karena buku adalah jendela dunia. Ketika kalian banyak membaca, kalian sering membaca, nantinya kalian akan banyak pengetahuan. Dan kalian ketika ditanya oleh guru, itu pasti banyak referensi yang sudah kalian terima jika kalian banyak membaca buku. Maka tingkatkan proses membaca kalian di rumah, ataupun ada tugas-tugas dari guru itu dikerjakan di rumah, agar prestasi yang kalian inginkan itu bisa tercapai. Mengerti? Baik, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf, dan Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.